Kembali di Sapa Indonesia Malam, saya Cindy Sestiarani. Saudara Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto angkat bicara soal pernyataan Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid yang menyebut Presiden Jokowi mendukung Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Erlangga menyebut secara yakin atas hal itu sebagai sesuatu yang sudah jelas. Erlangga menyatakan dukungan Jokowi terhadap Prabowo Gibran sudah jelas. Ketika didesak terkait maksud pernyataannya, Erlangga menekankan hal yang sudah jelas tidak perlu diterjemahkan lagi. Pak, dukungan Prabowo. Pak Nusron bilang kalau Pak Jokowi sekarang udah mendukung Prabowo Gibran, kenapa? Pak, bentar itu Pak. Terang-terangan mendukung Prabowo Gibran. Ya, kan sudah jelas. Apanya tuh Pak? Jelas mendukung ya Pak? Gimana Pak jelasnya Pak? Pak jelasnya itu maksudnya gimana Pak? Jelas kan nggak harus diterjemahkan. Hal senada disampaikan Ketua Umum Relawan Pendukung Jokowi atau Projo yang juga Menkominfo Budi Ari Setiadi. Budi Ari menyebut dukungan Jokowi untuk Prabowo Gibran sudah jelas. Namun Budi Ari menegaskan posisi pemerintah tetap netral di pemilu mendatang. Iya, masa sesuatu yang sudah jelas kita perjelas. Ya kan? Ya Erika, sesuatu yang sudah jelas tidak perlu diperjelas. Artinya bagaimana Pak? Ya sudah jelas kan, ngapain lagi diperjelas sama saya? Berarti benar Pak ya ada dukungan langsung. Iya, kata kamu begitu ya gitu. Kan udah jelas masih diperjelas lagi. Tugas Kominfo membuat sesuatu yang belum jelas menjadi jelas. Kalau yang sudah jelas ngapain kita perjelas lagi? Ya, begitu. Mereka masih kader PDIP. Nanti nggak dukung Pak Ganjar dong? Siapa? Pak Jokowi. Ya masa yang begituan ditanyain udah jelas-jelas ya. Gimana Pak? Ditanya bapak lah, Pak Jokowi. Berarti pemerintah tidak netral dong? Enggak lah, tetap aja kan kita tidak menggunakan fasilitas negara dan sebagainya. Ya, kita tetap proporsional. Kalau hitungan netral Pak? Apa? Netral dong. Kan kita nggak menggunakan fasilitas negara. Ya, tanya Pak. Sementara Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menegaskan menjelang pemilu Presiden Jokowi tetap fokus bekerja memimpin pemerintahan. Ari Dwi Payana enggan mengomentari klaim tim kampanye nasional Prabowo Gibran yang menyebut Presiden Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Ari menekankan menjelang pemilu agenda Presiden sangat padat. Antara lain tetap memimpin rapat kabinet, belusukan ke berbagai daerah, menerima tamu kenegaraan, serta melakukan kunjungan ke luar negeri. Lintas utara Jawa Tengah yang sekarang dikatakan sudah condong ke satu paslon, sudah tidak netral begitu. Saya tidak komentar itu, tapi saya mengatakan Presiden bekerja, memimpin pemerintahan ini dan juga memastikan program-program strategis berjalan dengan baik. Soal klaim di luar saya tidak merespon itu. Bagaimana mengartikan pernyataan soal sudah jelas Jokowi mendukung Prabowo Gibran? Kita akan bahas bersama Wakil Sekjen Partai Golkar Aceh Hasan Syadzili dan pakar politik dari ISIAS Yusuf Ishak Institut Made Supriyatna. Selamat malam Pak Aceh, Pak Made. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aceh, ini boleh diartikan dong kepada publik juga soal pernyataan Pak Erlangga yang bilang sudah jelas, nggak perlu lagi untuk diterjemahkan. Ya, pertama saya kira sudah sangat jelas ya bahwa pasangan Prabowo Gibran merupakan pasangan yang dari sejak dideklarasikan memiliki visi, misi, program yang memiliki pelanjut Presiden Jokowi. Ya, maka Pak Prabowo, Mas Gibran juga menyatakan bahwa keduanya mengatakan tidak ragu terhadap berbagai program-program yang selama ini telah diletakkan fondasi dasarnya oleh Presiden Jokowi untuk dilanjutkan oleh pasangan Prabowo Gibran, ya. Dan saya kira dengan tanpa reserve apapun bahwa pasangan Prabowo Gibran mengatakan bahwa kami siap untuk melanjutkan apa yang telah dikatakan oleh Presiden Jokowi. Apakah soal program, melanjutkan program Jokowi atau karena ada Gibran, putra Presiden Jokowi di situ sebagai pasangan Prabowo Subianto? Sebagai orang tua tentu beliau pasti merestui ya terhadap apa yang dilakukan oleh Mas Gibran untuk dicalonkan oleh kami. Yang pertama kali Partai Golkar mencalonkan pasangan Prabowo Gibran.
Nah, tapi tentu kita pun juga harus memastikan bahwa eh, Presiden Jokowi pasti akan menunjukkan sikap kenegarawanannya untuk berdiri di semua pasangan capres begitu ya. Kalau Dan yakin tentu seperti itu, kenapa ada menjaga klaim bahwa Presiden Jokowi ada di pihak Prabowo Gibran? sekarang dari proses kampanye yang telah berjalan ya, kita kan bisa menilai dan masyarakat sendiri kan bisa menilai sejauh mana program-program yang dikampanyekan oleh masing-masing capres maupun cawapres itu yang tegas menyatakan bahwa kami melanjutkan terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi gitu loh. Nah, dari situ saja saya kira sudah sangat jelas, sudah sangat clear bahwa pasangan Prabowo Gibran adalah pelanjut dari kepemimpinan Presiden Jokowi, termasuk narasi-narasi yang selama ini disampaikan dari 2 kali debat capres maupun cawapres. Jelas sekali apa yang dilakukan dan disampaikan oleh pasangan Prabowo Gibran adalah program-program yang memang memiliki kesamaan atau kelanjutan dari Presiden Jokowi begitu. Oke, Pak Mada, ini klaim sepihak dari kubu Prabowo Gibran atau Anda juga melihat ada kecenderungan Presiden Jokowi tidak netral, condong ke Prabowo Gibran? Terima kasih. Saya sebenarnya tidak terlalu peduli dengan apakah Jokowi netral atau tidak gitu ya. Dalam dalam politik, dalam kampanye yang normal, Jokowi berpihak itu juga tidak apa-apa. Ya, menurut saya jauh lebih baik kalau beliau mengatakan secara tegas bahwa ya saya mendukung Prabowo Gibran. Tidak menjadi beban untuk Jokowi yang Tidak, diharapkan sama sekali untuk tidak netral menjadi di Pilpres. beban. Saya tidak tidak mengharapkan beliau untuk netral. Ya, Oke. karena yang dalam kampanye yang harus dilakukan adalah menarik kontras. Saya berharap 2 paslon lain itu menarik kontras dengan kebijakan Jokowi selama ini. Ya, itu bukan sesuatu yang kalau itu dianggap yang jelek, tugas mereka untuk menunjukkan bahwa kebijakan seperti ini itu tidak baik untuk rakyat. Seperti misalnya harga batu bara di pasar internasional naik 157%. Ya, sejak pasca COVID, sejak 2020. Kenapa pertumbuhan ekonomi kita hanya 5%? Ya, itu pertanyaan yang dari seorang ekonom yang saya dengar gitu ya. Nah, begitu caranya berkampanye, menarik kontras, mempertanyakan, mengadu ide, memberikan informasi kepada pemilih, ya mana yang harus didukung, mana yang harus tidak didukung. Dan kalau bisa meyakinkan para pemilih, nah itulah yang namanya kampanye yang baik. Ya, bukan seperti sekarang kita mempertanyakan bahwa kita mengharap bahwa beliau akan netral dan itu semua. Untuk saya tidak masalah. Ya, menurut saya lebih bagus Pak Jokowi langsung mendeklarasikan saya mendukung Pak Prabowo dan saya harap bila perlu ikut dalam kampanyenya Pak Prabowo. Nah, supaya lebih mudah bagi kedua calon lain untuk menarik kontras. Jika Pak Mada, jika Jokowi menyatakan dukungannya pada paslon tertentu, bukankah itu nanti akan kemudian membebani Presiden? Ada kekhawatiran karena Presiden punya source yang besar ya, ada perangkat-perangkat negara yang masyarakat pasti akan khawatir jika Presiden berpihak pada salah satu paslon akan ada penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan source sebagai presiden. Sama sekali tidak. Konsepnya adalah aparatur negara yang harus netral. Presiden boleh tidak netral. Kalau menurut saya sih ya, Presiden boleh tidak netral. Dia tidak boleh mempergunakan alat-alat negara. Nah, kalau alat negara yang sudah menjadi tidak netral itu salah. Tetapi kalau Presiden dia mau menyatakan dukungannya, asalkan dia jujur. Obama berkampanye untuk Hillary, itu hal yang wajar, hal yang biasa. Ya, tapi aparatnya netral. Aparatnya tidak melakukan mobilisasi. Tidak ada babinsa yang dikerahkan di bawah. Itu yang benar. Yang menurut saya, kampanye adalah alat untuk mengadu gagasan, alat untuk mengadu ide. Ya, kalau Pak Jokowi mau
secara terang-terangan aja daripada seperti sekarang apa namanya bersembunyi di balik netralitas dan lain sebagainya. Terang-terangan aja mengatakan bahwa saya memang mendukung pasangan Prabowo dan Ah, Gibran adalah anak saya di situ. Itu oke. jauh lebih baik. Kalau memang demikian, Presiden tidak netral tapi aparaturnya yang harus netral. Sementara kita tahu untuk kontestan Pilpres ada Menteri Pertahanan, ada Wali Kota Solo. Bagaimana bisa memastikan bahwa ASN itu netral, tidak eh, seperti yang Anda sebutkan, tidak hanya Jokowi saja yang berpihak tapi ASN harus netral atau aparatur negara harus netral. Ya, saya kira sekarang di sini dibutuhkan benar-benar kedewasaan ya, bahwa apa namanya setiap aparatur negara dan rakyat yang akan menilai. Ya, saya kira bangsa Indonesia itu bukan bangsa yang bodoh. Ya, rakyat pemilih itu tahu persis. Kalau semakin mereka disuruh-suruh, semakin mereka nggak mau. Itu kejadian di mana-mana. Tidak hanya di Indonesia, di banyak negara. Ya, semakin mereka disuruh-suruh, semakin popularitasnya anjlok. Dan saya tidak percaya bahwa apa namanya aparat yang terus kemudian Ya. secara terang-terangan mendukung begitu. Saya benar-benar anti dengan kampanye murahan ya, bagi-bagi Oke. susu dan lain sebagainya. Adu ide, adu gagasan, Hmm. ya berani ngomong kepada apa namanya pemilih. Oke. Itu yang jauh lebih baik. Oke, soal aparat yang Anda harapkan netral kan kemarin sudah banyak ada beberapa di daerah di Garut, kemudian ada Satpol PP menyatakan dukungannya ke paslon tertentu, kemudian ASN di Bekasi yang kemudian disorot karena pamer jersey dengan nomor-nomor kita belum tahu karena ini masih dalam proses Bawaslu ya, tapi ini kan menjadi sorotan publik soal netralitas ASN yang kemudian dipertanyakan karena ada video-video yang viral itu. Ya silahkan saja kalau mereka mau netral ya mau tidak netral ya orang akan juga akan mendukung, orang juga akan mengerti gitu ya. Apa namanya kami sebaiknya itu kalau apa namanya kalau mereka tidak netral orang akan melihat, rakyat akan melihat, dan saya kira Bawaslu dalam hal ini juga harus tegas ya Oke. Ini bahwa akan kalau fair? itu terang-terang. Ini akan fair untuk rival yang lain, rival yang tidak didukung oleh Jokowi kalau dari berdasarkan klaim dari Prabowo Gibran. Mau tidak mau, Mbak, mau tidak mau bahwa mereka melawan incumbent. 02 itu adalah pasangan incumbent. Ya, mau tidak mau. Dan mereka mendudukan di sana. Dan mereka harus diserang. Apa namanya, semua polisinya sudah kelihatan jelas. Tugas mereka adalah menarik kontras. Kalau mereka pasangan 01, 03 tidak mampu menarik kontras dari pemerintahan Jokowi, ini bukan kampanye. Ya. Ini apa namanya Indonesian Idol Contest. Kita di sini mengadu gagasan. Kita benar-benar mengadu gagasan. Apakah IKN itu perlu diteruskan atau tidak? Ada banyak isu dari bangsa ini. Ya, kalau menurut saya tidak perlulah kita berbicara tentang netral atau tidaknya Presiden Jokowi. Kalau beliau mau mengatakan bahwa saya mendukung satu paslon tertentu, silahkan di situ. Oke. Dan saya percaya bahwa rakyat sangat dewasa menentukan pilihan. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam, tapi sebelumnya ke Pak Aceh lagi. Kalau ada klaim sepihak atau klaim dari Pak Erlangga Hartarto, dari Projo Menkominfo bilang bahwa sudah jelas nih, nggak perlu diperjelas lah, Presiden ada di sisi Prabowo Gibran, akan turun kampanye. Tadi kalau Pak Made bilang bisa saja, boleh saja Presiden akan ikut berkampanye. Akankah itu terjadi? Ya kalau presiden kampanye saya kira secara langsung tidak lah ya, karena kan yang namanya kampanye harus terdaftar sebagai bagian dari tim sukses ya atau tim pemenangan, dan juga menjadi bagian dari partai politik pendukung gitu ya. Saya kira kalau itu dalam hal-hal tertentu saya kira memang ada aturan-aturan. Tapi saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Made ya, bahwa memang harus ada garis diferensiasi untuk bisa menentukan mana policy yang tegas menjadi bagian dari sebuah pemerintahan yang petahana, atau memang ya berhadap-hadapan pada tingkat konseptual, pada tingkat gagasan, pada tingkat program. Dan saya setuju bahwa memang seharusnya yang kita perdebatkan adalah soal apa yang tadi disampaikan oleh Pak Made, misalnya soal diskusi soal IKN saja, itu menurut saya pasti akan menimbulkan debat publik yang menarik. Dan itu adalah bagian dari edukasi terhadap masyarakat tentang apakah memang kita perlu atau tidak ya dalam konteks IKN. Dan saya kira kalau
pasangan Prabowo Gibran jelas sekali bahwa kita akan meneruskan pemindahan ibu kota Nusantara kita ke Kalimantan Timur karena berbagai macam argumentasi yang memang dibutuhkan oleh bangsa ini gitu ya. Baik. Nah, tentu perdebatannya bisa pada level itu gitu, atau misalnya pada level-level yang lain yang bisa memberikan satu garis diferensiasi untuk menegaskan bahwa memang kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi patut untuk terus dilanjutkan oleh kami. Pak Aceh, tapi kan dari TKN Prabowo Gibran mengklaim lah bahwa Jokowi ada di pihak Prabowo Gibran. Tapi kan staf khusus Presiden beberapa kali kami mewawancarai bahwa menegaskan Presiden tetap fokus bekerja memimpin pemerintahan. Sepertinya Presiden juga melalui KSP tidak mau ditarik-tarik bahwa akan berpihak pada paslon tertentu. Ya, saya kira pemerintahan ini kan tetap harus berjalan dan sebagai sebuah pemerintahan tentu ya harus berdiri di semua. Tidakkah kemudian melihat bahwa Presiden melalui KSP tidak ingin ditarik-tarik ke salah satu paslon tersendiri gitu? Ya begini, Presiden juga menurut saya punya satu visi yang sama ya, bahwa berbagai kebijakan-kebijakan yang telah dicanangkan oleh beliau, saya kira penting sekali untuk dilanjutkan oleh kepemimpinan yang akan datang. Dan karena itu menurut saya tidak perlu tadi disampaikan oleh Ketua Umum kami tidak perlu lagi diperjelas, karena memang yang jelas adalah bahwa konsep, gagasan, visi, misi, program yang ditawarkan oleh kami jelas, kami tidak ragu untuk mengatakan bahwa kami adalah melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Dan sikap politik ini tentu sebagai sebuah prinsip dari perjuangan dalam Pilpres 2024 ini gitu loh. Kami tidak ragu terhadap itu. Jadi karena itu kalau dikatakan bahwa kami mengklaim, ya klaim itu bisa dilihat dari policy dan kebijakan-kebijakan yang kami tawarkan untuk rakyat Indonesia ini gitu. Oke. Pak Made, kalau soal Jokowi yang diklaim berpihak pada atau mendukung salah satu pasangan calon tertentu, selalu kita akan mengaitkan dengan Jokowi efek dan approval rating dari Jokowi dari berbagai lembaga survei. Ini kan membuat kemudian orang yang mengklaim bahwa Jokowi ada di pihak mereka sangat diuntungkan soal ini. Ini fairkah begitu? Menurut saya fair-fair saja. Pertanyaannya kemudian kepada para pemilih yang harus ditanyakan adalah apakah Anda setuju dengan periode bahwa Prabowo Gibran adalah periode ketiga Jokowi? Katakanlah begitu dengan jujur gitu ya. Dan kemudian Presiden juga menurut saya berikanlah beliau itu lepas dari kekangan ya, dikritik. Bahwa kalau kemudian approval rating, saya tidak terlalu yakin bahwa approval ratingnya itu setinggi itu gitu ya. Ada banyak lubang, ada banyak cara untuk memperlihatkan bahwa pemerintahan ini tidak seperti pemerintahan surgawi gitu ya. Bahwa ini baiknya 100%. Ada banyak lubang yang bisa dipakai. Dari situ kita berdebat. Seperti juga perdebatan IKN aja umpamanya. Apakah bisa ya sebuah tempat yang strategis itu dikuasai, yang akan menjadi premium real estate location itu dikuasai oleh hanya beberapa orang, ya termasuk Pak Prabowo di situ berdasarkan data yang saya terima. Jadi hal seperti begitu, apakah nanti IKN itu akan menjadi pusat Indonesia? Bagaimana dengan Jakarta? Nah, menurut saya IKN tidak akan menjadi pusat Jakarta, pusat Indonesia. Dia hanya menjadi pusat pemerintahan seperti Canberra, Washington DC atau Brasilia. Dan terus kemudian Jakarta harus diperhatikan. Dia pusat ekonomi Indonesia, dia jantung ekonomi Indonesia. Bagaimana kita bisa meninggalkan Jakarta? Ya, seperti begitu. Itu argumen-argumen seperti begitu yang cerdas, yang harus digaungkan ke rakyat biasa untuk menarik kontras dengan Jokowi. Dan kemudian rakyat akan memutuskan apakah Anda mau periode ketiga Jokowi. Dalam proksi tentu ya, kalau seandainya Pak Prabowo, saya kira juga nanti kalau beliau berkuasa, beliau akan punya jalan sendiri, beliau tidak akan 100% Jokowi. Ya tidak ada seorang penguasa tertinggi yang mau berbagi kekuasaan, tidak boleh ada matahari kembar, itu sudah jelas. Ya, jadi
itu juga bisa menjadi bahan kampanye. Oke, sekarang Anda memilih Pak Prabowo, tetapi Anda sekarang berpikir bahwa Anda memilih Pak Jokowi, tapi nanti yang akan berkuasa yang menjadi presiden Pak Prabowo. Itu harus itu kontras yang sangat besar dan rakyat perlu diingat-ingatkan kembali. Tapi juga kita seperti yang saya tanyakan kepada Pak Asyid tadi bahwa dari pihak istana, dari KSP, juru bicara juga menyatakan berusaha dengan pernyataan-pernyataannya, statement-statementnya bahwa Presiden fokus untuk mengerjakan pemerintahan netral. Kenapa Pak Made geleng-geleng soal itu? Karena ini kan seakan-akan mereka ingin meyakinkan kepada masyarakat bahwa Presiden netral. Tidak Presiden bekerja. Saya kira wajar saja ya jika KSP atau pemerintah, karena kan kita tahu bahwa yang namanya proses pelaksanaan pemilu tentu ada barang-barang publik atau fasilitas-fasilitas pemerintahan yang memang tidak boleh digunakan untuk kepentingan elektoral tertentu begitu ya. Dan saya kira itu sesuatu yang sangat wajar gitu. Kan saya kira enggak elok misalnya kita menggunakan berbagai fasilitas negara untuk kepentingan elektoral, dan saya kira Pak Jokowi akan fokus gitu ya untuk bagaimana memastikan agar jalannya pemerintahan ini tetap berjalan sebagaimana mestinya gitu. Baik, Pak Made terakhir silakan. Ya, kalau menurut saya mereka memang bekerja running the government, iya, begitu ya. Tetapi mereka juga let's be honest, jujur aja bahwa mereka punya kepentingan juga di sini, bahwa mereka kemudian ada bisik-bisik dan ini, daripada menurut saya bisik-bisik dan yang nggak jelas seperti begitu, Pak Jokowi declare aja lah, ikut kampanyenya gitu ya, dukung anaknya, itu that's the most obvious thing gitu ya, yang paling jelas. Dan saya kira nggak usah lah ditutup-tutupi dengan macam-macam seperti begitu ya. Jujur aja lah. Karena kita menarik kontras di sini antara kosong dengan kontestan-kontestan lain. Baik. Terima kasih Wasekjen Partai Golkar Aceh Hasan Syadzili dan pakar politik dari Syekh Yusuf Ishak Institute Made Supriyatma sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat malam.